Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang hal-hal yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya, perangainya ya, akhlaknya dan juga kegiatan-kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseharian. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab baru, bab ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang khuf Rasulullah. Khuf adalah itu semacam pakaian yang dipakai di sepatu, itu maksudnya dipakai di kaki, semacam sepatu yang terbuat dari kulit, kemudian digunakan ya oleh seseorang ya. Kalau kita terjemahkan sekarang mungkin sepatu tapi tidak mirip seperti sepatu sekali karena dia kulit yang kemudian dimasukkan ke dalam kaki. Dan fungsinya banyak, terutama kalau di daerah yang musim dingin ya, maka khuf sangat berfungsi menghangatkan menghangatkan kaki ya. Juga dipakai dalam perjalanan, dalam safar dan yang lainnya ya. Sehingga dalam perjalanan jauh ya bisa melindungi kaki dari hal-hal yang bisa mengganggu kaki seperti duri, bebatuan dan yang lainnya. Maka di sini kita bawakan hadis yang pertama dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari ayahnya Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, anna Najashi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini syadhajaini falabisahuma thumma tawadda'a masa alaihima. Bahwasanya Najasyi memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dua khuf, yaitu sepasang khuf aswadaini berwarna hitam, syadhajaini maksudnya dia orisinil, yaitu tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada jahitan-jahitannya. Ya, polos, kalau bahasa kita polos ya, polos. Falabisahuma, kemudian Rasulullah memakainya, tsumma tawadda'a wa masa alaihima. Kemudian Rasulullah SAW berwudu dan mengusap kedua khufnya. Yang pertama kita bahas adalah Najasyi ya. Najasyi adalah gelar yang disematkan kepada penguasa Habasyah. Ya, semua penguasa Habasyah namanya An-Najasyi. Sebagaimana semua penguasa Persia namanya Kisra. Dan sebagaimana semua penguasa Romawi dan Syam disebut dengan Kaisar. Kaisar. Adapun Heraklius hanya untuk penguasa Syam. Hanya untuk penguasa Syam. Ya. Ini kemudian ini adalah istilah-istilah ya. Sehingga Najasyi bukanlah nama, tapi dia adalah gelar ya. Adapun nama Najasyi adalah Ashamah ya. Ashamah. Yaitu dengan shad, hamzah, shad, ha, mim ya, dan ta marbutah, Ashamah ya. Saya ulangi lagi, jadi Najasyi adalah bukan nama tapi dia gelar, seperti kalau Raja Yaman disebut dengan Tubba, kemudian Raja Persia namanya Kisra, kemudian Raja Romawi dan Syam namanya Kaisar. Heraklius juga bukan nama, dia sekedar gelar juga kepada khusus untuk Raja Syam. Kemudian Fir'aun untuk Mesir, ya ini lakop-lakop seperti kita sekarang presiden, raja. Adapun nama dari Najasyi adalah Ashamah. Ashamah. Beliau masuk Islam di antara sebabnya karena dakwah dari Ja'far bin Abi Thalib ketika berhijrah ke negeri Habasyah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melantunkan sebagian surat Maryam kepada Najasyi. Akhirnya Najasyi pun menangis dan akhirnya dengan sebab tersebut dia masuk Islam. Dan bahkan pernah kita jelaskan dalam kajian-kajian yang lain bahwasanya di antara sebab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu masuk Islam karena nasihat dari Najasyi. Najasyi menyuruh Amr bin Al-As yang tadinya adalah provokator untuk memprovokasi Najasyi untuk mengusir para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Akhirnya Najasyi yang menasihati Amr bin Al-As dan itu adalah sebab Amr bin Al-As akhirnya masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Dan dia memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian riwayat ya, anna Najasyi
kataba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Najasyi menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qad zawwajtuka imra'atan min qaumika. Sungguhnya aku telah menikahkan engkau dengan seorang wanita dari kaummu, yaitu Najasyi yang menikahkan Nabi dengan Ramlah bintu Abi Sufyan. Kita tahu Ramlah bintu Abi Sufyan menikah dengan Ubaidillah bin Jahshin. Kemudian sampai di sana Ubaidillah meninggal dunia. Ubaidillah bin Jahshin meninggal dunia. Jadilah Ramlah bintu Abu Sufyan janda. Kemudian akhirnya Rasulullah menikahi Ramlah, putrinya Abu Sufyan, yang Rasulullah mewakilkan kepada Najasyi. Jadi Najasyi yang menikahkan Nabi dengan Ramlah binti Abu Sufyan ketika Ramlah binti Abu Sufyan masih di mana? Yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah masih di Habasyah. Maka Najasyi nulis surat, dia mengatakan, inni qad zawwajtuka imra'atan min qaumika wa hiya ala dinika Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Aku telah menikahkan engkau dengan seorang wanita dari kaummu dan dia berada di atas agamamu, yaitu Ramlah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Maka saat itulah kemudian Nabi telah sah menikah dengan Ramlah, yaitu Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. Kemudian Najasyi berkata, wa ahdaituka hadiyatan jami'atan. Dan aku berikan kepada engkau hadiah. Dan aku berikan kepada engkau hadiah berupa komis, baju, wasarawil dan celana, wa itafan, yaitu ada yang mengatakan maknanya adalah pakaian yang dipakai di atas kepala, ya. Tayalisah, ya. Kemudian khuffain sadajain, dan aku juga berikan kepada engkau dua khuf yang polos, ya. Dua khuf yang polos, ya. Ini ternyata hadiah dari Najasyi dan sepaket hadiah, ya, di antaranya komis, di antaranya celana, di antaranya tayalisah, kemudian di antaranya dua khuf yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengusap di atasnya ketika berwudu, yaitu sebagaimana kita dalam bahasan fikih, boleh seorang berwudu dengan mengusap dua khuf tanpa harus melepaskan keduanya. Jadi tidak perlu membuka khuf kemudian mencuci kaki, enggak perlu. Cukup mengusap khuf sebagai pengganti cuci kedua kaki, tentunya dengan syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Jadi di sini disebut dengan dua khuf yang berwarna hitam. Ya, Rasulullah pernah pakai sepatu atau khuf warna hitam. Sadajaini, yaitu polos, tidak ada jahitan-jahitannya dan tidak ada pahat-pahatannya, karena kulit mungkin dipahat-pahat, dihias-hiasi, tapi ini polos. Dan Rasulullah SAW menggunakannya. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah menerima hadiah dari para raja. Wallahu alam, apakah Najasyi ketika itu sudah muslim atau masih Nasrani, wallahu alam bisawab. Tapi demikianlah Nabi menerima hadiah yang diberikan oleh orang, bahkan dari orang kafir, baik raja maupun non raja. Seperti Rasulullah SAW menerima hadiah dari Muqawqis, di antaranya hadiah berupa Maria Al-Qibtiyah, ya, dikasih budak yang kemudian digaul oleh Nabi sampai punya anak Ibrahim. Itu hadiah dari Muqawqis. Demikian juga dapat hadiah dari An-Najasyi, ya. Dan juga Rasulullah SAW dapat hadiah dari misalnya wanita Yahudi yang kasih hadiah berupa kambing yang ternyata dikasih racun. Intinya Rasulullah SAW adalah orang yang menerima hadiah, ya. Di antaranya hadiah dari Raja An-Najasyi. Yang jadi perhatian di sini bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan khuf berwarna hitam dan polos, ya. Dan Rasulullah memakainya berwudu kemudian mengusapnya. Hadis berikutnya, an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Bahwasanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dua khuf. Maka Rasulullah SAW pun memakai kedua khuf tersebut, ya. Ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau diberi hadiah, maka beliau berusaha menggunakannya untuk menyenangkan sang pemberi hadiah, ya.
untuk menggunakan sang pemberi hadiah. Oleh karenanya kalau apa namanya kalau kita tidak bisa menerima hadiah, kita jelaskan alasannya agar tidak mengecewakan sang memberi hadiah. Seperti ketika Rasulullah SAW sedang ihram, tahu-tahu ada seorang sahabat yang menghadiahkan himar wahsy, ya, dia tangkap untuk Nabi SAW, maka Rasulullah tidak bisa terima. Kata Rasulullah SAW, saya bukan tidak mau terima, tapi inna hurum, kami sedang berihram, dan orang ihram tidak boleh makan dari hewan buruan. Jadi Rasulullah menolak hadiah karena ada alasan. Ya, kalau maka seorang boleh saja misalnya dikasih baju, bilang baju ini saya tidak bisa pakai karena mungkin kekecilan atau baju ini tidak pas di kampung saya, mending kau berikan orang lain yang bisa lebih bermanfaat, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya. Maka agar orang tersebut ketika kita tolak hadiahnya pun mengerti. Dan kalau kita terima, kita usahakan menggunakannya agar dia dapat pahala karena kita pakai apa yang telah dia berikan kepada kita hadiah. Yang kedua, agar dia senang, dan di antara amal saleh adalah menyenangkan orang lain. Ya. Menyenangkan orang lain. Rasulullah SAW orang yang tidak menolak hadiah. Bahkan kalau diundang hanya diundang untuk makan kikil atau kaki kambing, Rasulullah SAW pun akan datang jika memang tidak ada halangan bagi Nabi SAW. Maka Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang mulia yang terkenal tampan dan sering malaikat Jibril kalau datang dalam bentuk manusia sering menjelma menjadi Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ya. Kalau datang tiba-tiba Aisyah melihat Dihya Al-Kalbi ngobrol sama Nabi secara berdekatan, ini berarti malaikat Jibril ya. Ya. Karena Jibril alaihissalam kalau jadi manusia, menjelma jadi manusia sering dalam bentuk Dihya Al-Kalbi. Wa qala Jabir an Amir, datang dalam sebagian riwayat tambahan, wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Ya. Dalam riwayat yang lain tambahan bahwasanya juga Dihya memberikan hadiah berupa jubbah, itu kamis. Maka Rasulullah memakai keduanya, memakai khuf dan juga memakai jubbah hatta takharraqa, sampai robek ya. Ada yang mengatakan sampai keduanya robek. Keduanya ini maksudnya dua khufnya robek. Ada yang mengatakan maksudnya jubahnya robek atau jubah dan khufnya robek ya. La yadri, Nabi tidak tahu apakah ini khufnya dibuat dari hewan yang disembelih secara syar'i ataukah tidak ya. Zakiyun maksudnya hewan disembelih secara syar'i. Kita tahu kalau kita ingin punya kulit yang disamak, maka kita menyembelih hewan dengan syar'i, kemudian kulitnya kita samak. Nah, kalau bangkai bagaimana? Ya, bangkai bisa disamak ya. Kemudian setelah disamak kemudian menjadi suci, dan Rasulullah tidak tahu apakah ini dari kulit hewan yang disembelih dengan syar'i ataukah dari kulit bangkai yang disamak. Rasulullah tidak tahu. Akan tapi tambahan ini tambahan yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Intinya dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sesuatu ya, dia pakai terus selama bisa bermanfaat, beliau pakai sampai dalam tadi tambahan sampai kedua sepatunya robek atau sampai jubahnya sudah robek tidak bisa dipakai. Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW memakai sampai terus selama bisa dipakai. Ya, sampai akhirnya robek sudah tidak bisa dipakai lagi. Taib, adapun mengenai mengusap khuf, tentu masalah fikih tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bukan itu tujuan kita. Kita bahas bab berikutnya, bab majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sendal dan sepatu ya hukumnya adalah pakaian dan hukumnya adalah boleh. Ya, dan kita boleh pakai sendal model apapun, pakai sepatu apapun, yang penting sesuai dengan aturan berpakaian, jangan syuhrah ya. Jangan tasyabbuh dengan orang kafir ya. Jangan terlalu israf berlebihan ya. Tapi hukumnya pakai sendal model apapun boleh, sepatu apapun tidak jadi masalah. Ini bukan perkara ta'abbudiyah, bukan perkara ibadah. Ibadahnya kita pakai sendal, sendalnya terserah. Sendalnya terserah ya. Pakai sepatu disunahkan. Sepatunya apa? Terserah. Sepatunya terserah sesuai dengan adat masing-masing. Nanti akan kita jelaskan di akhir
tentang bagaimana Utsman menyelisihi Nabi dan Abu Bakar dan Umar dalam segi model sendal. Utsman punya cara sendal yang berbeda dengan Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan bahwasanya perkara model sendal bukanlah ibadah. Yang ibadahnya artinya pakai sendal untuk menjaga kaki, insyaallah bernilai adat yang bernilai ibadah. Tapi kita bahas bahwasanya memakai sendal ya adalah kebiasaan para nabi ya, karena sendal dibutuhkan apalagi zaman dahulu berjalan di atas gunung-gunung di tanah yang tidak rata ya, maka sendal dibutuhkan. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah, Allah mengatakan fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata Allah, wahai Musa, bukalah kedua sandalmu, sungguhnya kau sedang berada di tanah yang suci. Menunjukkan Nabi Musa alaihissalam pakai sandal ya, pakai sandal. Dan demikian juga Rasulullah SAW juga pakai sandal. Tapi hadis pertama terkait hal ini, an Qatadah qala, dari Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau berkata, qultu li Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma kibalan. Maka Rasulullah mengatakan, Anas mengatakan, sandal Nabi itu kibalan ada dua kibalnya. Kibal itu mungkin kalau saya gambarkan ya. Ini jari ya. Jempol misalnya. Kemudian ada jari manis ya, misalnya jari. Ya. Ini kaki misalnya ya. Kemudian jari ya. Kibalan itu dia berdasarkan dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu Rasulullah ada pasang sesuatu di sini ya. Kemudian ada tali sama antara jari manis dan setelahnya. Jadi di sini. Tali nanti dari sini ditarik tali. Ya. Nah, nanti baru ada tali seperti ini. Ya. Ini namanya kibal. Dua kibal. Namanya kibal. Jadi ada dua, kibal sama kibal ya. Dia juga ada talinya ya. Ini namanya syirak, yang ini namanya syirak. Asyirak, dia tali sendal. Ya, jadi kibalan. Jadi Rasulullah seperti itu kira-kira memiliki dua kibal ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-kibal huwa zimam alladhi yuqadu fihi asyas alladhi yakunu baina isba'i rajul. Dan dalam Muhadzab disebut bahwasanya kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayrani yadau ahadahuma baina ibham rijlaini wa la taliha. Rasulullah punya dua tali di sendal, yang pertama diletakkan di antara jari jempol dan jari telunjuk kaki ya. Kemudian wallati taliha wa yadul akhar bainal wusta wal wallati taliha. Kemudian yang tengah di antara jari tengah dan manis. Ini antara tengah dan manis. Ini antara jempol dan telunjuk. Ya. Itu ikat talinya di situ, dari situ ya. Wa yajma' siran ila sir alladhi ala wajhi qidamihi. Kemudian kedua tali ini satu dan dua dikumpulkan pada satu tali, namanya syirak ya, disebut dengan apa? Asyirak. Itulah syirak, itu kira-kira gambaran tentang sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persisnya seperti apa kita tidak tahu, tapi ada tali dari dua arah kemudian dikumpulkan pada tali di belakang, itu namanya syirak. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Kata Ibnu Abbas, beliau berkata, kana li na'li Rasulullah sallam kibalani mathniyun syirakuhuma ya.
adalah sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua kibal, kemudian masniyun syirakuhuma. Masniyun ada yang mengatakan musabbat, dikokohkan, diikat ya, syirakuhuma ya. Ya, ada yang mengatakan maksudnya keduanya diikat pada syiroknya ya. Ya, syiroknya masniyun syirakuhuma, yaitu keduanya diikat pada syiroknya seperti yang kita jelaskan, wallahu alam bisawab ya. Ini di antara makna hadis yang kita bacakan ya. Baik, hadis berikutnya dari Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani ya. Suatu hari Anas bin Malik mengeluarkan dua sendal ya kepada kami yang disifati dengan jardawaini ya. Jardawaini yaitu maksudnya jardawaini sudah tidak ada rambutnya sama sekali ya, karena kita tahu sendal dibuat dari mungkin kulit sapi atau kulit kambing dan biasanya masih ada sisa-sisa rambutnya. Tetapi ini kedua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sudah tidak ada rambutnya sama sekali. Sebenarnya maksudnya sudah terlalu lama ya. Sudah terlalu lama ya. Yaitu kata Al-Khattabi ay khaliqaini, sudah lama. Ya. Kemudian lahuma kibalan, punya dua kibal tadi, dua tali di depan. Qala fa haddatsani Tsabit ba'du an Anas. Setelah itu Tsabit Al-Bunani yang merupakan muridnya Anas, dia menyampaikan kepadaku annahuma kanata na'laini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ketika mengeluarkan sendal, Anas tidak bilang ini sendalnya Nabi. Cuma dia keluar ada sendal, modelnya sudah sendal lama dan kulitnya sudah sama sekali enggak ada bulunya, sama tidak ada rambut atau bulu kambing atau bulu sapi sama sekali, tidak ada bulu kambingnya sama sekali, menunjukkan sudah lama. Setelah itu Tsabit Al-Bunani, yang muridnya Anas, menyampaikan yang Anas keluarkan itu adalah kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan para sahabat dahulu mereka suka menyimpan benda-benda yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, mereka senang menyimpan ya. Kalau ada sendal seperti Anas bin Malik, Anas simpan ini sendal ini dulu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga sebagian sahabat menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dari sahabat, kemudian mungkin masih dilanjutkan oleh yang lain. Cuma kata para ulama, cuma dua kemungkinan kalau apa yang ditinggalkan oleh Nabi seperti sendal atau ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cuma dua kemungkinan. Pertama, sahabat tersebut menguburkan dirinya dengan barang tersebut ya. Seperti telah valid dari sebagian sahabat, ada dia menguburkan dirinya dengan sesuatu yang merupakan sisa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah apa yang ditinggalkan Nabi tersebut kemudian lama-lama pun sirna karena ditelan waktu ya. Kalau ada tentunya orang-orang salihin akan memperebutkannya, dan kita tahu berjalan dengan zaman waktu, kemudian ratusan tahun, kemudian belum lagi peperangan seperti ketika Tatar Mongol menyerang Baghdad, maka banyak peninggalan-peninggalan yang dirusak oleh mereka ya. Banyak ya. Sehingga tidak lagi tersisa ya. Ya, sekarang sudah 1400 tahun lewat ya, maka kalau ada yang mengaku ini adalah rambut Nabi atau ini adalah sendal Nabi atau ini adalah pedang Nabi ya, maka kita bilang mana dalilnya? Kita tidak benarkan kecuali ada dalilnya. Saya pernah lihat ada sendal Nabi besar sekali, digambar sendal Nabi besar. Ini yang raksasa yang pakai. Kalau Nabi ukurannya maksudnya fisiknya seperti kita, maksudnya seperti orang Arab biasa, bukan sendalnya besar sekali, menunjukkan ini kebohongan ya. Sampai saya lihat ada yang bilang ini tongkat Nabi Musa, ini adalah ininya Nabi Musa. Bahkan bukan Nabi, bahkan Nabi Musa yang ribuan tahun lagi sebelumnya mereka mengaku ini peninggalan Nabi Musa. Ini semua pengakuan
tidak bisa kita benarkan kecuali ada dalilnya. Seperti rambut. Ada yang ngakunya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Harus ada sanadnya. Benarkah rambut Nabi sampai panjang? Apa kebenar? Kalau karena benar, maka kita boleh bertabaruk dengan rambut tersebut karena Nabi sendiri memang sengaja membagi rambutnya. Tapi apakah benar itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau enggak ada dalilnya, maka kita bilang hukum asalnya adalah bukan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang ya belum kita temukan ada orang yang mengatakan ini sendal Nabi atau ini pedang Nabi atau ini rambut Nabi dengan sanad yang jelas bahwasanya benar-benar rambut ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat sangat senang kalau ada rambutnya mereka akan berusaha menyimpannya ya. Sebagian dan mereka bahagia bisa menyimpan sisa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Sirin dia berkata, qultu li Abidah, aku berkata kepada Abidah. Ibnu Sirin tabi'in. Ibnu Sirin berkata, indana min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min kibali Anas. Kata Ibnu Sirin, kami punya rambut Nabi, kami dapatkan dari Anas bin Malik, warisan dari Anas bin Malik. Au min kibali ahli Anas, atau dari keluarga Anas bin Malik. Faqala, kata Abidah, la an takuna indi sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau saya punya satu helai rambut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih saya sukai daripada dunia yang seisinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dulu memang ada sisa-sisa rambut sedikit di zaman tabi'in ya, sudah tinggal sedikit dan sebagian orang memilikinya ya. Tetapi dengan waktu yang berjalan panjang ya, maka sekarang tidak ada sanad yang sahih yang menukil sisa-sisa sendal Nabi atau tongkat Nabi atau tungku Nabi atau bejana Nabi, maka ini tidak ada dalilnya sampai sekarang. Seperti yang beredar ada baju perang Nabi dan macam-macamnya ya. Maka ini butuh dalil ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. An Ubaid bin Jurayj ya. Annahu qala li Ibnu Umar, ra'aituka, dia berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ra'aituka talbasun ni'al sibtiyah. Ya. Aku melihat engkau memakai sendal sibtiyah. Sibtiyah, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sendal yang terbuat dari kulit yang madbughah, yaitu disamak, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sendal sibtiyah yaitu sendal yang sudah hilang rambutnya sama sekali, menunjukkan sudah lama, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya bahwasanya sendal kulit ya. Kemudian qala, kata Anas, ini ra'aitu Rasulullah SAW yalbasun ni'al lati laysa fiha sya'run. Maksudnya ini bertanya, kan Ibnu Umar kok suka pakai sendal seperti itu? Maka dia mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW menggunakan sendal yang tidak ada rambutnya sama sekali, wa yatawaddau fiha. Dan Rasulullah berwudu di atas sendal tersebut. Fa ana uhibbu an albasaha. Maka aku suka memakai sendal tersebut ya. Ini datang dari hadis yang panjang, hadis ini saya bacakan hadis panjangnya, yaitu pertanyaan Ubaid bin Jurayj kepada Abdullah bin Umar. Dia berkata, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman ibn Umar, ra'aitu katasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha." Aku melihat engkau melakukan 4 perkara yang aku tidak melihat sahabat lain melakukannya. Qala ma hiya, apa saja? Ya Ibn Jurayj, apa saja wahai Ubaid bin Jurayj? Qala ra'aituka la tamassu minal arkani ilal yamaniyaini. Aku melihat engkau ketika tawaf tidak mengusap kecuali 2 rukun Yamani, yaitu rukun Yamani sama Hajar Aswad. Karena Ka'bah ada 2, rukun Yamani sama rukun Syamiyin. Yamani maksudnya mengarah ke selatan. Mengarah ke selatan yaitu mengarah ke kota Yaman. Adapun Syamiyin itu mengarah ke negeri Syam, ke utara, ke kota Madinah, ke negeri Syam. Maka disebut ruknani Syamiyin, yaitu kalau kita Ka'bah misalnya begini. Ya, kalau ini adalah selatan, ini adalah utara, maka ini adalah Syamiyain ya. Ini misalnya rukun Yamani. Ini adalah rukun Hajar Aswad.
Kedua-duanya disebut dengan Yamaniyah ini. Adapun yang ini Syami. Ini juga Syami. Kenapa? Karena ke negeri Syam, ke arah utara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika dia tawaf dia cuma mengusap rukun Yamani sama Hajar Aswad. Ya. Kemudian yang kedua, ra'aitu katalbasun ni'al sibtiyah. Aku melihat engkau pakai sendal sibtiyah. Tadi sibtiyah ada yang mengatakan maksudnya di samak atau kulit yang tidak ada rambutnya sama sekali. Yang ketiga, ra'aitu katasbugu bisufra. Aku lihat kau menggunakan warna ya untuk warna jenggot atau warna dengan atau pakaian dengan sufrah ya dengan pakai warna kuning ya mungkin rambut mungkin ya wa ra'aituka idza kunta bi makkah ahlan nas idza ra'aul hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah ya aku melihat ketika kau di Mekah orang-orang mereka berihlal ketika melihat hilal adapun engkau tidak berihlal kecuali hari tarwiyah. Ini ada 4 pertanyaan ya. Maka Ibnu Umar menjawab ya. Adapun aku mengusap 2 rukun ya. Karena aku tidak melihat Nabi kecuali mengusap 2 rukun tersebut ya. Kemudian ketika bertanya tentang sendal dia mengatakan wa amman ni'al sibtiyah adapun sendal sibtiyah aku melihat Rasulullah SAW menggunakan sendal yang tidak ada rambut padanya, tidak ada bulu sama sekali. Rasulullah berwudu dengan sendal tersebut dan aku suka pakai. Adapun sisanya aku melihat Rasulullah sabak yaitu menyemir dengan warna kuning atau dengan sufrah dengan tumbuhan tertentu ya. Karena aku melihat Nabi melakukannya maka aku suka melakukannya. Wa amal ihlal adapun ihlal aku tidak melihat Rasulullah sallam tidak berihlal yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik hatta tanba'itha bihi rahilatu sampai kecuali tunggangannya sudah tegak Rasulullah naik baru kemudian Rasulullah berihlal. Tapi di sini kita lihat ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika pakai sendal dia bukan sesuai hawa nafsunya atau karena hobinya atau karena kesenangannya. Tetapi Ibnu Umar menggunakan sendal tersebut ya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam suka pakai sendal seperti itu maka Ibnu Umar pun pakai sendal seperti itu ya. Sampai Ibnu Umar suka mencontohi Nabi. Nafi pernah berkata karena Ibnu Umar selalu mengikuti Nabi kata Nafi, "Lau ra'aita Ibnu Umar yatba'u athara Rasulullah sallam laqulta hadza majnun." Kalau kau lihat Ibnu Umar selalu mengikuti athar-athar Nabi ya kemana Nabi ke situ dia ikut ke sini. Kau akan bilang dia orang gila. Yang menunjukkan cintanya Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Cintanya cintanya Ibnu Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengikuti Rasulullah sallam dalam segala hal bahkan dalam perkara-perkara tradisi ya. Sampai Rasulullah SAW pernah mampir situ dia ikut mampir. Rasulullah pernah buang air situ dia pernah buang air kecil di situ. Rasulullah daerah situ Rasulullah SAW pernah lakukan dia pun ikut. Ya. Taib intinya sibtiyah Allah alam bisawab ya itu adalah sendal yang tidak ada rambutnya sama sekali atau sendal yang sudah lama sehingga rambutnya sudah hilang ya. Taib dalam satu hadis ya datang satu hadis dari Bashir bin al-Khassasiyah dia berkata baina ana amshi fil maqabir ketika aku tuh berjalan di kuburan wa alayya na'lani idza rajulun yunadi min khalfi aku sedang pakai 2 sendal tiba-tiba ada seorang lelaki memanggil dari belakangku ya sahibas sibtiyaini ya atau sibtiyaini ya wahai pengguna 2 sendal sibtiyah idza kunta fi hadzal mawdi' fakhla' na'laika jika kau sedang berada di sini di area kuburan maka lepaskanlah 2 sendalmu ya ini di antara kalimat sibtiyah ya ada yang mengatakan Rasulullah suruh lepaskan karena dalam rangka menghormati sang penghuni kubur ya karena dalam hadis ya karena telah datang dalam hadis Rasulullah berkata innal mayyit yasma'u qar'an ni'alihim idza wallaw anhum mudbirin. Sungguhnya mayat mendengar langkah sendal mereka jika mereka meninggalkannya ya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh pakai sendal di kuburan ya.
Eh, Demikian juga Rasulullah SAW juga sholat pakai sendal ya. Kalau boleh masuk masjid pakai sendal, tentu kata mereka ke kuburan juga boleh pakai sendal ya. Tapi hati-hati ya, seorang tidak pakai sendal kecuali ada keperluan ya. Kata Ibnu Hajar, bisa jadi maksudnya Rasulullah larang dalam rangka memuliakan sang mayit, sebagaimana ada larangan untuk duduk di atas kuburan ya. Dan bukan karena jenis sendal sibtiyah, tapi sendal secara umum. Rasulullah menyebutkan sibtiyah karena kebetulan orang tersebut sedang memakai sendal tersebut ya. Allah alam, tapi intinya kalau bisa tidak pakai sendal lebih baik. Kalau pakai sendal ada keperluan, maka tidak mengatur seperti pecek atau ada duri, dan berusaha tidak berjalan di atas kuburan tapi di pinggiran. Tetapi tidak sampai derajat haram. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana li na'li Rasulullah sallam kibalan." Ini sudah kita jelaskan tadi. Bahwasanya Rasulullah sallam punya sendal dua kibal, ya. Dua kibal. Kemudian juga sudah kita jelaskan, kemudian juga hadis berikutnya dari Amr bin Huraits radhiyallahu anhu yaqul, "Ra'aitu Rasulullah sallam yusalli fi na'laini makhsufataini." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas dua sendal makhsufataini. Sendal makhsufah yaitu dari dua kulit dibuat bentuk sendal, kemudian ditumpuk, kemudian dijahit. Maksudnya maksudnya dijahitin kanan kiri sehingga sendalnya agak tebal ya. Ada sendal yang tipis, ada sendal yang tebal. Mungkin dari dua kulit atau beberapa kulit dijahit sehingga sendal ini lebih kuat ya. Kemudian untuk injak, misalnya injak jalan batu-batu lebih kuat ya. Dan zahirnya Rasulullah SAW sendiri yang menjahit sendalnya, seperti dalam hadis Aisyah menceritakan wa yakhsifu na'lahu ya, wa yakhsifu na'lahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit sendalnya sendiri. Itu beliau menjahit sendal sendiri, seperti kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhitu thawbahu. Rasulullah SAW jahit bajunya sendiri kalau ada robek. Wa yakhsifu na'lahu, dan dia mengkhasaf, yaitu tadi membuat dari dua kulit kemudian dijahit ya. Wa yarfa'u dalwahu, dan dia mengambil air sendiri ya. Maka ini menunjukkan boleh memakai sendal dari yang dalam bentuk makhsufatain, dan ini menunjukkan sendal Nabi ada yang begitu, ada yang tidak begitu ya. Ada yang modelnya makhsufah, ada yang tidak makhsufah. Dan ini dalil juga bahwasanya Rasulullah SAW salat ya pakai sendal ya. Dan tentunya ini berlaku di zaman ketika itu, di zaman Nabi, di mana masjid berupa tanah ya, atau pasir, sehingga tidak mengapa pakai sendal, dan pasir punya sifat untuk membersihkan. Makanya Rasulullah mengatakan jika seorang pakai khuf atau pakai sendal, kemudian sebelum masuk masjid dia lihat ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran maka dia gesek, dia bersihkan dengan tanah tersebut, baru dia masuk masjid ya. Ya. Selain dalam hadis juga Rasulullah SAW salat, di tengah salat tiba-tiba Rasulullah SAW buka sendalnya. Dua sendal beliau buka. Orang-orang lihat Nabi buka sendalnya, mereka juga ikut buka sendal. Setelah selesai salat, Rasulullah tanya, "Lima khalaqtum ni'alakum?" Kenapa kalian lepaskan sendal kalian? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ra'ainaka khalaqta fa khalaqna." Kami lihat engkau buka sendalmu, kami juga ikutan. Maka Nabi berkata, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khabathan." Tadi Jibril datang kepada aku menjelaskan bahwasanya pada dua sendalku ada najis, maka aku lepas. Adapun sekarang salat tidak boleh pakai sendal, terutama misalnya di lantai yang kalau ada kotoran maka bau, apalagi karpet ya. Maka tidak pakai sendal lagi. Adapun kalau masjid masih berupa tanah, seperti di sebagian tempat masih ada masjid berupa tanah, saya dengar di Yaman masih ada, atau di sebagian daerah masih ada ya. Maka tidak mengapa pakai sendal sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun ilhuma jami'an aw liyukhfihima jami'an." Janganlah salah seorang dari kalian memakai sendal satu saja. Hendaknya dia pakai sendal dua-dua, kakinya dua-dua pakai sendal, atau dia lepas dua-duanya. Ini di antara adab dalam menggunakan sendal. Adapun kenapa Rasulullah SAW melarang pakai satu sendal saja, maka ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan itu syaitan. Syaitan kalau pakai sendal cuma satu kaki saja. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan syaitan yamshi bina'lin wahidah. Syaitan jalan dengan satu sendal. Kok syaitan begitu Ustaz? Ya, syaitan hobinya begitu.
hobinya tinggal ke WC, hobinya jalan satu sendal, hobinya minum tangan kiri, makan tangan kiri. Ya setan hobinya ganggu manusia. Ya. Sama seperti lalat, suka yang bau-bau, itu lalat memang begitu hobinya. Maka jangan tiru setan, jangan tiru setan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya menggunakan sendal satu ini menimbulkan pemandangan yang tidak baik, ya, menyebabkan syuhrah. Semua orang jadi perhatian lihat dia kalau jalan pakai satu sendal, ya. Ini pendapat, dan kita dilarang untuk menggunakan atau memakai sesuatu yang syuhrah, yang menimbulkan, menarik perhatian. Di antaranya orang pakai sendal satu saja enggak baik. Kemudian juga di antaranya mengatakan dilarang karena ini menunjukkan ketidakadilan. Sebagian Rasulullah SAW melarang seorang bernaung di bawah matahari sebagian tubuhnya, kalau panas-panasan sekalian atau bernaungan seluruhnya. Adapun sebagian enggak. Karena Ali mengatakan tidak adil kepada sebagian tubuh. Sendal juga demikian. Kalau satu pakai satu enggak, satunya kemungkinan terkena gangguan, terkena duri, maka seorang adil bahkan kepada tubuhnya sendiri, bahkan kepada tubuhnya sendiri. Kemudian sebagian ulama mengikutkan dalam hal ini, kata mereka demikian juga tidak boleh seorang berjalan misalnya satunya gini, satunya kebuka, satunya tertutup. Ya, ini jadi enggak adil, ya, atau tidak baik, ya, dilihat, ya. Atau kalau pakai rida, satunya pakai, satunya lepas, satunya kebuka, satunya tertutup, satunya kebuka, ya. Kecuali kalau ketika umrah, ya. Tapi kalau rida pakaian sehari-hari, enggak pakai dua-dua, ya. Atau pakai satu khuf, satunya tidak. Ini juga sama, enggak boleh. Atau satunya pakai khuf, satunya pakai sendal. Itu juga tidak boleh, ya. Bahkan kalau kita lagi sendal kita terpisah. Satu di sini, kemudian 3 meter sana sendal kita. Jangan kita pakai satu baru kita jalan menuju ke 3 meter ke sendal satunya. Lepas saja pakai, atau kita ambil yang sana baru kita pakai dua-duanya, ya. Pakai dua-duanya. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir, hadis berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni rajul bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan satu sendal sebagaimana telah lalu. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Ini adab ketika menggunakan sendal atau melepaskan sendal. Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian pakai sendal, mulailah dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau dia lepas, kiri dulu. Faltakun awwaluhuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Jadilah sendal kanan yang pertama kali dipakai dan yang paling terakhir dilepas. Pertama kali dipakai sendal kanan, yang paling terakhir dilepas juga sendal kanan. Kita kalau pakai sendal tangan kaki kanan baru kaki kiri, tapi kalau lepas juga kanan dulu baru kiri. Jangan, sekarang kita rubah, kita biasakan. Kalau pakai sendal kanan dulu baru kiri, kalau lepas kiri dulu baru kanan. Jadi kanan ini yang pertama kali dipakai dan kanan yang pertama kali dilepas. Maka kalau kita menjalankan demikian, kita dapat pahala karena kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara sepele, tapi inilah kehidupan keseharian kita. Ketika kita pakai sendal pun kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita sengaja melepas sendal dengan kaki kiri dulu baru kaki kanan karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai sendal kaki kanan dulu baru kiri karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berikutnya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi tarajjuli wa tanu'u tuhurihi. Dari Aisyah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk memulai dengan yang kanan terlebih dahulu semampu beliau dalam sisi rambut, dalam pakai sendal, dalam bersuci. Jadi kalau kita punya rambut sisir kanan dulu baru kiri. Dalam mandi juga kita kanan dulu baru kiri. Berwudu tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Dan juga pakai sendal kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis terakhir dalam pembahasan kita, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana lina'li Rasulullah sallallahu kibalani wa Abi Bakrin wa Umar. Adalah Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar dan Umar punya sendal dengan dua kibal, ya tadi sudah kita jelaskan. Wa awwalu man aqada aqdatan wahidan Utsman, dan yang pertama kali punya satu simpul saja cuma Utsman, ya. Cuma Utsman. Jadi kedua mungkin Utsman satu kemudian talinya dua, ya. Wallahu alam, ya. Wallahu alam, mungkin begini, ya. Mungkin seperti yang kita pakai sekarang misalnya. Misalnya di sini baru talinya di begini. Atau
Ya. Atau begini ya. Ini kalau ini jempolnya. Allah alam, mungkin begini bisa jadi ya. Jadi satu, ya atau seperti tadi bisa jadi dua begini talinya. Allah alam, intinya yang pertama kali cuma satu simpulnya, beda dengan Nabi. Nabi SAW dua simpul dan Abu Bakar dan Umar. Adapun jadi Nabi dua simpul, adapun Utsman satu simpul ya. Dan ini dalil bahwasanya pakai sendal ya, adalah perkara tradisi, maka tidak mengapa pakai model yang berbeda. Selama yang sunahnya adalah pakai sendal, sunahnya pakai sendal untuk menjaga kaki, menjaga di sunahnya pakai sendal dua-dua bukan satu. Ya, tapi model sendal ini perkara duniawi yang bermanfaat buat kaki, yang lebih menjaga kaki, yang lebih nyaman ketika seorang menggunakannya, memang hukum duniawi. Bahkan tidak harus seperti bentuk sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja apa yang saya sampaikan, wallahu taala alam bisawab.